Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan, berbagi dalam hal-hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kebaikan, apa kabar? Ya, kembali berjumpa. Semoga Sobat Kebaikan senantiasa dalam keadaan sehat, beraktivitas dengan baik sehingga pekerjaan menjadi lancar dan sukses. Baik Sobat Kebaikan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang revisi DIPA yang menjadi kewenangan KPA ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk saat ini Sakti telah mendukung untuk melakukan revisi POK sekaligus pemutahiran data POK di KPA ya, tentunya di modul anggaran. Jadi setelah melakukan revisi POK sudah bisa langsung melakukan update POK juga, sehingga Satker tidak perlu lagi melakukan pemutakhiran data POK ke Kanwil di JPBN ya. Nah, samping itu kelebihan dari pemutakhiran POK ini adalah lebih cepat prosesnya ya. Lebih cepat prosesnya, hanya beberapa jam saja sejak pengajuan langsung sudah selesai terbit revisi DIPA ya. Untuk langkah-langkahnya sama dengan melakukan revisi DIPA ya. Melakukan revisi DIPA ke Kanwil, tapi untuk di bagian kewenangan nanti ya silahkan pilih pemutakhiran KPA ya, bukan pemutakhiran Kanwil. Ini di sini intinya bedanya, bahwa nanti pada saat revisi DIPA pengajuannya itu memilih di kewenangan pemutakhiran KPA. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi POK yang menjadi kewenangan KPA ya, yaitu yang pertama bahwa revisi POK itu tidak mengubah jenis belanja ya, tidak boleh mengubah jadi 51 menjadi 52 atau 52 menjadi 3 atau sebaliknya. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan, tidak boleh mengubah volume rincian output ya, tidak boleh merubah volume RO ya, tidak boleh mengurangi atau menambah volume RO-nya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggeser alokasi antar rincian output PN ya, khusus untuk PN prioritas nasional tidak boleh digeser alokasi anggarannya ya, tidak boleh bergeser. Kemudian yang keempat, tidak mengubah sumber dana ya. Kemudian yang kelima, tidak bergeser antar KRO ya. Jadi batasannya untuk kewenangan revisi DIPA kewenangan KPA itu hanya bergeser antar RO saja ya, tidak boleh antar KRO. Antar RO dalam KRO yang sama. Kemudian tidak mengubah halaman 4 DIPA ya. Kemudian selanjutnya tidak mengubah DS ya, digital stamp-nya tidak boleh merubah. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai merubah digital stamp-nya. Nanti kita lihat ya caranya. Kemudian yang ke-8, tidak mengubah halaman 3 DIPA. Nah, ini yang paling penting ini, karena sering pada saat melakukan revisi POK itu halaman 3 DIPA-nya berubah. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus dikontrol, dicek pada saat melakukan perubahan. Tidak boleh melakukan tidak boleh mengubah halaman 3 DIPA. Kemudian ke-9, tidak mengubah target PNBP. Ya, ini khusus untuk yang memiliki PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, tidak boleh merubah target. Kemudian terakhir 10, tidak boleh menambah akun baru untuk sumber dana SBSN, PHLN atau PHDN ya. Itu 10 hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan revisi DIPA kewenangan KPA. Baik Sobat Kebaikan, kita segera go ke aplikasi Sakti bagaimana melakukan revisi DIPA kewenangan KPA. Mari kita mulai. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like video ini, semoga kalian mendapatkan kebaikan. Ya, setelah login di Sakti, kemudian masuk di modul penganggaran ya. Kemudian pilih utility, kemudian memilih status history. Nah, di sini terakhir adalah revisi DIPA ke-7. Nah, di sini kita klik yang usulan revisi DIPA ya. Pakandayaki, oke. Nah, sekarang sudah menjadi usulan revisi DIPA ke-8, klik OK ya, oke.
Selanjutnya kita monitoring dulu untuk DS-nya, ya. Untuk monitoring DS-nya ini bisa juga langsung dilihat di cetakan petikan DIPA ya. Kita lihat di sini digital stamp-nya, ya seperti ini ya. Kita bisa copy atau simpan nanti untuk dicocokkan dengan setelah melakukan revisi DIPA POK. Ya, kita bisa copy lalu simpan di notepad ya. Oke. Kemudian kita cek halaman 3 DIPA-nya ya. Kita masuk di penganggaran, kemudian cetak laporan seperti ini, lalu petikan DIPA ya, seperti ini. Kemudian pilih satkernya, lalu kita cetak saja halaman 3-nya ya, halaman 3 DIPA-nya seperti ini. Kemudian kita unduh ya. Oke, berhasil. Lalu kita buka. Nah, seperti halaman 3 DIPA-nya seperti ini ya. Untuk November, Desember semua seperti ini. Nanti ini data-data ini tidak boleh berubah ya. Nah, ini data-data di sini tidak boleh berubah setelah melakukan revisi ya. Semua harus sama kembali. Jadi ini disimpan untuk nanti kita cocokkan setelah melakukan revisi. Seperti itu ya. Untuk halaman 3 DIPA-nya tidak boleh berubah. Selanjutnya kita melakukan perubahan POK ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di satker kita masing-masing ya. Kita masuk di RUH ya, seperti ini. Kemudian belanja redesign. Kemudian pilih satkernya ya. Nah, di sini silahkan dipilih yang akan dirubah ya. KRO yang akan dirubah ya, silahkan ditampilkan atau bisa juga ditampilkan keseluruhan. Kemudian oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa tampilkan secara keseluruhan ya. Di sini klik tayangkan semua. Nah, seperti ini. Nah, untuk revisi DIPA kewenangan KPA itu sepanjang dalam KRO yang sama, maka bisa digeser-geser anggarannya ya. Seperti ini. Sepanjang dalam KRO 3941 EBD, maka bisa bergeser dari RO 952 ke RO 953 atau berpindah ke komponen 052 ke 051 atau ke subkomponen. Pokoknya sepanjang dalam KRO yang sama, maka bisa digeser-geser anggarannya. Bisa membuat akun atau bisa menghilangkan akun ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kecuali jika dia prioritas nasional, maka tidak boleh digeser-geser anggarannya ya. Misalnya sini RO 952 itu prioritas nasional, maka itu tidak boleh digeser-geser anggarannya. Bukan kewenangan KPA, tetapi menjadi kewenangan DJA ya, seperti itu. Kemudian di sini sebagai contoh kita akan melakukan perubahan nilai ya, pergeseran dari dari belanja perjalanan dinas dialihkan menjadi belanja bahan sebagian ya, seperti itu. Jadi kita lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita di sini lihat bahwa belanja bahannya sementara 30 juta, jaldisnya itu 55 juta. Ini yang akan kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk merubahnya itu kita langsung klik aja ya, seperti ini, baru pilih rubah, tanda ballpoint ini ubah ya. Nah, di sini silahkan melakukan perubahan nilai ya. Nah, jika volume kegiatan mau dirubah, karena ini tidak bisa dirubah langsung di sini, maka silahkan klik di uraian lalu klik enter ya, maka di sini akan tampil hitungannya di atas ya. Di sini yang dirubah, karena di sini tidak bisa dirubah di volume kegiatan langsung, harus di sini. Karena ini tidak berubah volume kegiatannya, yang dirubah hanya nilai satuannya, maka kita langsung masukkan aja nilai satuannya ya. Kemudian kita oke.
Nah, nilainya telah berubah. Kita rubah yang lain lagi. Semua sudah berubah ya. Kalau kita lihat bahwa untuk komponen 052 itu belanjanya tetap nilainya 89.352 juta. Yang berubah-berubah adalah dari penyesuaian akun yang ada di sini, dari perjalanan tiket, harian, kemudian biaya penginapan. Jadi kita sesuaikan untuk kebutuhan Satkar masing-masing ya. Oke, setelah dirubah, kemudian kita simpan. Setelah berhasil tersimpan, kita keluar sini, lalu lanjut ke RPD halaman 3 ya. Kita pilih Satkarnya, lalu pilih tadi yang kita rubah adalah 3941, kita tampilkan. Oke. Nah, di sini pada level komponen ya, tidak ada berubah karena tadi nilainya masih tetap ya. Cuma yang berubah adalah di akun ya. Jadi kita tampilkan semua, klik ditampilkan semua. Nah, di sini ada yang merah-merah ini. Nah, ini yang perlu menyesuaikan dengan RPD yang baru. Kita lihat di one ticketnya seperti ini ya. Ini yang awal. Ini yang awal, RPD awalnya. Nah, sekarang masih tersisa minus 14 juta lebih. Artinya ini RPD yang awal itu berlebih sehingga perlu dikurangi. Nah, di sini yang menjadi perhatian nanti bahwa di sini pada saat kita nanti mengambil, karena ini berlebih berarti kita ambil sebagian. Nah, di sini misalnya kita ambil di Desember ya. 5 juta lebih ini Desember, maka pastikan bahwa nanti inputnya juga di bulan Desember pada akun lain yang masih kurang ya, seperti itu, sehingga tidak mengurangi atau tidak merubah nilai daripada penarikan halaman 3 ya. Jangan sampai di sini diambil di bulan Desember, nanti di inputnya masuk di bulan November atau bulan yang lainnya daripada akun yang kurang, sehingga akan menyebabkan itu akan berubah halaman 3 DIPA-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Kita hapus saja yang ini ya, karena dia masih lebih 14 juta di sini ya, 14 juta. Oke, masih lebih 8 juta, kita ambil lagi sini ya. Oke ya, jadi dia Desember dan September serta Juni. Di Juni kita hapus. Oke. Nah, setelah itu kan masih sisa 7 juta lebih ya di sini. Oke, kemudian kita copy lalu paskan di sini di Juni ya. Sehingga pagunya sudah menjadi sisa 0, jadi sudah sesuai. Tapi perhatikan sekali lagi tadi di Word ya, sudah ada datanya seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita ke sini simpan ya. Oke, jadi sudah berubah ya. Ya, sudah berhasil. Di sini sudah tidak ada lagi yang merah. Artinya RPD-nya telah sesuai dengan pagu, anggaran, dan RPD-nya. Selanjutnya untuk mengetesnya kita keluar dulu dari sini. Ya. Ya, untuk membandingkannya antara halaman 3 sebelum dan setelah dirubah. Untuk yang setelah dirubah kita bisa ambil dari ini laporan cetak ya, kemudian petikan DIPA ya. Kita pilih Satkarnya, lalu klik saja halaman 3 DIPA ya, pilih yang halaman 3-nya baru diunduh ya. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini adalah hasil halaman 3 DIPA setelah dilakukan revisi ya. Kita bandingkan dengan halaman 3 DIPA sebelum revisi ya. Oke, jadi kita lihat di Word, ini sebelum revisi, ini setelah revisi. Ini kita bandingkan nilainya ya, Januari sampai dengan Desember ya. Kita lihat secara keseluruhan Januari 89892 sama ya, semua masih sama. Juni tadi kita ambil Juni 1876 187205 masih sama ya.
Kemudian tadi kita ambil ada September 1660481 ya, di sini juga 1660481 masih sama. Kemudian Desember juga tadi kita ambil 6542051 6542051, jadi masih sama ya. Kemudian untuk item-item belanja pegawainya kita lihat di Juni, karena Juni yang kita tadi ambil 741695 sama. Kemudian belanja barang 835065 masih sama, belanja modal 293445 sama ya. Kemudian di September tadi kita ambil 751857 sama, 908624 sama, kemudian kosong belanja modalnya. Kemudian Desember tadi kita ambil Desember 1548 belanja pegawai 1548957 sama, belanja barang sama ya. Kemudian belanja 20 sama ya. Artinya tidak ada perubahan halaman 3 DIPA. Perubahan yang kita lakukan itu sudah memenuhi salah satu syarat, yaitu tidak merubah halaman 3 DIPA. Oke, setelah sama nilainya ya, halaman 3 DIPA-nya kita keluar dari cetak DIPA ya. Kemudian setelah itu kita kembali mengecek DS-nya, digital stamp-nya apakah masih sama ya, tidak berubah. Kita lihat di penganggaran, kemudian monitoring ya. Monitoring digital stamp. Ya, kita coba copy ya, kita samakan dengan data yang sebelumnya di sini ya. Ya, ternyata tidak ada perubahan data digital stamp, berarti aman ya. Dari segi digital stamp tidak ada, sudah aman. Kemudian setelah itu kita kembali masuk di RUH, kemudian validasi data belanja ya. Kemudian pilih semua ya, centang yang sudah dirubah tadi, lalu klik proses ya. Sudah selesai. Kita coba cek yang belum valid, klik di sini ya, ternyata sudah tidak ada. Yang sudah valid ya, sudah ada ya, seperti ini, berarti data yang telah kita rubah sudah valid. Selanjutnya setelah data tervalidasi, kita cetak terlebih dahulu perubahannya di menu cetak ya, kemudian matriks usulan revisi ya. Nah, ini semua, kemudian cari satkernya, kemudian ya seluruhan data ya sudah muncul yang telah kita rubah tadi. Kemudian ini kita bisa unduh ya PDF-nya untuk ditandatangani KPA sebagai lampiran nanti dalam pengusulan revisi DIPA. Kemudian kita masuk untuk melakukan approve oleh user KPA. Jadi kita login menggunakan user KPA. Oke, setelah masuk di user approver KPA, selanjutnya kita masuk di penganggaran ya. Penganggaran ya, pilih di monitoring, lalu submit dan approve data ya. Ya, ini sudah muncul datanya ya. Tadi revisi DIPA ke-8, jadi kita dicentang di bagian S satker, kemudian simpan. Oke ya, data berhasil tersimpan ya, artinya usulan telah disetujui oleh KPA. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan revisi DIPA kewenangan KPA, bisa melalui user KPA maupun bisa melalui user operator. Di sini kita akan melakukannya menggunakan user operator. Jadi kita kembali ke sakti user operator. Setelah masuk di user operator ya, penganggaran, kita masuk di penganggaran, kemudian revisi DIPA, kemudian pengajuan revisi DIPA. Kemudian silahkan masukkan data-datanya ya, nomor surat, hal, nama pejabat, sampai semua terisi. Setelah semua terisi, nah di sini yang menjadi intinya di kewenangan ya. Kalau untuk kanwil dipilih kanwil di JPB, tetapi untuk kewenangan KPG kita pilih di pemutakhiran KPA ya. Saya akan pilih ya, jadi seperti ini modelnya ya. Nah, untuk kemudian suratnya kita ambil suratnya ya, kita pilih di folder mana kita simpan, kita buat ambil suratnya ya.
Oke, sudah. Nanti untuk contoh suratnya ya bisa dilihat di video ini. Kemudian dokumen pendukung lainnya kita ambil. Untuk dokumen pendukung ini bisa matriks perubahan semula menjadi ya, dengan ditandatangani oleh KPA. Kita tunggu sampai upload berhasil. Ya, kedua sudah berhasil semua terupload ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik lanjut ya. Ya, sedang berproses, validasi berhasil ya. Artinya data yang kita input sudah sesuai ya, sukses. Kemudian kita klik lanjut lagi. Nah, di sini ada permintaan OTP ya, kirim permintaan OTP. Ini akan masuk ke nomor handphone daripada operator ya. Silakan diminta lalu diinput. Oke, setelah terinput kita klik proses verifikasi OTP. Ya, sukses. Kemudian klik lanjut lagi. Ya, update data tahap berhasil. Oke. Ya, selanjutnya kita menunggu daripada hasil persetujuan dari SPAN ya. Sekarang proses 1 ini tidak memerlukan waktu yang lama, akan berhasil. Kita sambil refresh ya. Ya, kita lihat ternyata sudah berhasil tahap status 4 ya. Berarti sudah penetapan. Kita lihat waktunya dari jam 13.44 ke 13.53. Jadi hanya butuh 9 menit saja. Revisi telah berhasil disetujui. Jadi tidak perlu antri lama, instan saja, tidak sampai 10 menit sudah selesai. Coba kita lihat di RKKL online apakah sudah terbit DIPA-nya. Ya, kita login di 1DJA ya. Kemudian download DIPA. Ya. Ternyata di sini juga sudah ada revisi ke-8 DJA, jadi sudah terbit petikan DIPA-nya seperti ini. Jadi perubahan yang kita lakukan POK telah terupdate dan telah sama di SPAN. Jadi seperti itu cara untuk melakukan revisi DIPA kewenangan KPA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.